Halo semuanya, saya Feni dari kelas 9B. Sekarang saya akan menjelaskan tentang alat yang terdapat di dalam tumbuhan atau sering juga disebut dengan reproduksi tumbuhan. Sekarang saya akan menjelaskan dari peta konsep saya. Ini adalah peta konsep saya. Reproduksi tumbuhan adalah proses berkembangnya biak atau pembentukan individu baru atau keturunan pada tanaman yang biasa ditempuh melalui cara seksual maupun aseksual. Reproduksi seksual yang disebut genetatif menghasilkan keturunan baru melalui perpaduan gamet dari kedua tetuanya. Hal ini menyebabkan keturunan yang dihasilkan akan memiliki sifat genetik yang berbeda dengan tetuanya. Sedangkan reproduksi secara aseksual yang disebut juga vegetatif menghasilkan individu baru tanpa perpaduan sel-sel kelamin, sehingga individu baru yang dihasilkan akan mewarisi sifat genetika yang identik dengan tetuanya. Alat reproduksi pada tumbuhan dibagi menjadi dua, vegetatif dan genetatif. Sekarang saya akan menjelaskan dulu tumbuhan vegetatif. Tumbuhan vegetatif adalah tumbuhan yang dapat melalui petunasan seperti umbi, rizoma, geragi, pembentukan spora, dan tunas adventif. Yang pertama ada rizoma. Rizoma atau ripang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah. Oleh karena itu, rizoma juga memiliki ciri yang sama dengan batang, yaitu berbuku-buku dan bertunas kelas tersebut. Kelas tersebut juga akan tumbuh menjadi tumbuhan baru di atas tanah. Akan tetapi, tumbuhan baru tetap bergabung dengan tumbuhan induk sehingga membentuk rumpun. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan rizoma ada jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Yang kedua ada umbi lapis atau bulbus. Umbi lapis merupakan batang yang tertutup lapisan daun berdaging. Lapisan dalam daging merupakan cadangan makanan batang berbuku-buku yang sangat rapat. Setiap buku dapat tumbuh daun. Karena buku-bukunya yang sangat rapat, daun-daunnya berhimpit dan berlapis-lapis. Di ketiak daun terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi umbi lapis baru yang disebut suring. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, dan bakung. Yang ketiga ada umbi batang. Umbi batang merupakan bagian batang yang tumbuh dalam tanah dan mengandung cadangan makanan, khususnya dalam bentuk amilum atau pati. Umbi batang mempunyai tunas yang dapat berkembang menjadi tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang dan ubi. Di dalam umbi batang juga terdapat umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya seperti singkong, bengkuang, dan dahlia. Di dalam umbi batang juga pastinya ada tunas. Tunas berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang dan tebu. Yang keempat, ada tunas adventif. Merupakan tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini dapat tumbuh pada akar atau tepi daun. Tunas adventif yang dipisahkan dari tumbuhan induknya dapat tumbuh membentuk tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif pada daun adalah cocor bebek. Sedangkan tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif pada akar adalah sukun dan kesemek. Yang terakhir, ada pembentukan spora. Beberapa tumbuhan seperti lumut dan paku dan berkembang biak dengan membentuk spora. Spora ini akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan yang baru seperti tanaman pada stroberi. Di dalam pembentukan spora juga memerlukan stolon atau geragi. Stolon merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tunas, yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Walaupun tumbuhan baru tetap berhubungan dengan tumbuhan induknya. Tumbuhan baru tidak bergantung pada tumbuhan induknya apabila stolonnya dipotong. Tumbuhan baru akan terus tumbuh
dengan cepat. Tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon adalah stroberi, arbei, pegagan, dan rumput teki. Sekarang saya akan menjelaskan tentang reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji. Reproduksi generatif atau juga seksual pada tumbuhan tingkat tinggi, contohnya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup yang disebut Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif. Di dalam bunga terdapat alat kelamin jantan dan betina. Alat kelamin jantan terdiri atas sejumlah benang sari, yang disebut juga stamen. Benang sari juga anter yang diletakkan di ujung tangkai sari, filamen. Dalam kepala sari juga terdapat suatu atau ruang lebih sari yang disebut teka, yang merupakan juga tempat pembentukan serbuk sari polen. Serbuk sari inilah yang disebut gamen jantan. Alat kelamin betina juga disebut putik. Tersusun atas bakal buah ovarium, tangkai putih, telus, dan kepala putik stigma. Bakal buah merupakan tempat terdapatnya bakal biji. Bakal buah terletak di dasar bunga, reseptakel, dan bentuknya menggelembung. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.